Tapi memang mungkin karena Chef Ray ngomong juga, karena kita lacking content creator yang bahasa Inggris gitu. Kebetulan gue vegan, jadi gue bikin makannya vegan gitu. Tapi gue gak mengedepankan vegannya, gue mengedepankan makan Indonesianya gitu. Oh it's clear. Lalu kan teriak-teriak, kenapa sih makanan kita gak sepopuler Thailand, Korea, Jepang, apalagi Chinese food gitu kan. Tapi prakteknya masih kurang jujur aja gitu. Ide itu dari mana? Karena memang kan tempe tuh cocok banget sama konten gue. Itu kayak satu soft spot lah untuk introduce konten-konten makan Indonesia yang plant based, yang nge-bring up biodiversifikasi pangan. Itu tempe gitu. Memang kayak pas banget gitu. Makanya gue ada series Tempe 101. Kita nggak bisa terbawa sama tren-tren di US. Kayak mereka memang kayak vegannya makan oatmeal dan avocado. Gue mendingan makan kacang hijau. Restoran-restoran tuh udah mulai ada nih effortnya untuk cater. Harus ada beberapa menu plant based gini segala macam. Mereka tuh ngerti gak sih, cuy ini kan pakai kaldu ayam gitu. Persepsi customer gimana? Masih ada yang kayak gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya beberapa produk hampir impossible, almost impossible to be 100% vegan. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Tamu kita kali ini adalah seorang content creator yang sering upload masak makanan Indonesia yang plant based. Nah menariknya konten dia itu pakai bahasa Inggris. Jadi yang nonton adalah orang-orang dari seluruh dunia. Dan ternyata banyak banget orang dari luar negeri yang penasaran sama makanan Indonesia dan mau tahu lebih banyak. Jadi secara nggak langsung, Tam nih tamu podcast kita kali ini, dia sangat ngebantu untuk mempopulerkan makanan Indonesia di luar negeri. Jadi menurut gue sih kita butuh lebih banyak ya orang masak makanan Indonesia tapi nguploadnya bahasa Inggris biar orang seluruh dunia tahu soal makanan Indonesia. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Tam. Enjoy the show. Oke guys, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Famfriends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di @famfriendsindonesia atau bisa ke websitenya di famfriends.asia. Oke? Nah, hai Tam. Halo. Thank you for coming. Kemarin lihat podcastnya di Magna Talk, very very interesting. Kita biar netizen kenalan dulu nih. Ray Jensen Radio pendengarnya. Instagram lu di mana? You're a content creator. Di mana Instagram lu? Handle-nya tamtamvv. Jadi double V di akhirnya. Tam double V. Nah, boleh pause dulu kalau belum tahu Tam bisa lihat dulu konten-kontennya sangat keren. Basically masak makan Indonesia. Tapi bahasa Inggris, jadi yang nonton luar negeri. Luar biasa. Luar biasa. Gua pertama lihat lu di Instagram itu di Jakarta Vegan Guide. Oke. You used to work together with them. Jauh ya, lama ya. Ya, shout out Firman, Revo. Shout out, oke. Gimana? Mulai content creating dari kapan? Gue udah 4 tahun sih di dunia content creation ini. Itu bener-bener lulus dari kuliah langsung banget ke content creation. Oke. Waktu itu kan lulus pandemi 2020. Terus ambil jurusan apa? Pastry. Oh. Di NHI. Oke. Anak NHI. Luar biasa emang itu. Anak NHI. Lulusan NHI. Kok tidak masuk ke industri? Iya, waktu itu karena pandemi sih, jujur. Memang nyari-nyarinya lebih ke hospitality. Maksudnya kan itu kayak idealnya kan lulus langsung kerja hospitality kan. Tapi lama karena pandemi itu kayak ada 6 bulan pengangguran gitu. Terus gue udah follow Jakarta Vegan Guide dari lama. Dan kayak gue juga follow Kak Firman. Gue mau ngeliat kayak behind the scenes-nya gimana gitu Jakarta Vegan Guide. Belum kenal pada saat itu. Terus gue masuk ke Jakarta Vegan Guide. Gue bilang gini, I wanna work with you. You're very inspiring. I wanna work with you. It's okay you don't pay me. Wow. Gue bilang gitu, gue DM doang, kayak nggak kenal sama sekali. Gue DM doang, terus mereka juga kiranya nothing tulus, jadi gue hire gitu, mereka hire, jadi gue dapet. Nice. Gue sama mereka udah 3 bulan, ya
unpaid internship. Gue yang willing ya. Iya. Terus of course selanjutnya kayak di paid, dan itu pertama kali mereka kayak mereka yang ngelihat pertama kali kalau gue ternyata bisa di content creation. Pada saat itu tuh gue belum tahu kayak mau kerja di bagian apa di Jakarta Vegan Guide-nya, kayak role-nya apa. I just want to be in. Which I just wanna super help. good attitude. Nih. Itu super good attitude. Ya. Gue pertama kali kayak, Kak sini Kak gue cuciin piringnya gue. Yang penting gue mau bantuin lo aja gitu, gue bilang ke Kak Firman. Terus udah mereka yang ngelihat potensi gue, dan mereka ngajarin dari from scratch. Waktu itu gue kalau looking back ya konten gue jelek banget gitu kan, kayak udah lama banget 4 tahun yang lalu gitu. Oh my god, gue kalau lihat podcast pertama gue juga sebel sih. Tapi kan we move on ya. Exactly. Oke. Terus udah deh move on dari 3 bulan awal itu sampai 2,5 tahun sampai sama Jakarta Vegan Guide. Terus kita semua akhirnya pivoting. Kak Firman sekarang work full time. Kak Revo masih jalanin bisnis 1-2 hal yang lain gitu. Dan gue pun jadi akhirnya pivoting. Gue sempat kerja sama Tara by the way. Oke, ya. Share Tara itu my partners di Oat Daily. Yaitu another great person juga dengan programnya apa? Bumi Tera. Dia bilang kayak podcast dong. Gue kayak gila, gue nggak tahu gue mau nanya apa kalau soal environment. Environment gitu. Gue takut biasanya ada apa social justice warrior SJW. Itu gue dulu tuh 2020. Oh, lu sempat ada di momen itu? Adalah gue Gen Z anjir. Oke. Gue kayak it's nice of you to admit that. Pasti kita semua ada masanya lah SJW. Tapi interestingly, lu background lu pastry. Tapi are you kayak udah vegetarian atau vegan waktu lagi kuliah? So pastry is full of cream, eggs, cheese dan lain-lainnya. Jujur gue pertama kali kayak terekspos sama vegetarianisme tuh udah di SMA. Gue kayaknya gue nggak tahu kayak hubungannya dengan environment, hubungannya dengan animal welfare. Gue cuma suka konsepnya aja, kayak nggak makan daging gitu kan. Jadi gue udah pertama kali waktu SMA tuh kayak 6 bulan apa gue vegetarian gitu. Tapi waktu ngambil jurusan kuliah pastry gue nggak vegetarian sama sekali. Kayak cuman sementara doang di SMA. Tapi gue udah tahu tuh kayak gue nggak bisa handle meat, kayak gue nggak bisa jadi butcher gitu. Kayak amis, kayak megang daging mentah, kayak gue nggak bakal bisa gitu. Jadi intuisinya udah nggak kesana gitu loh dari awal. Dan gue juga tahu kayak somehow intuisi gue bilang kayak one day you'll be vegan, one day you'll be vegetarian. Kayak pasti suatu waktu nanti kayak lo pasti ke arahnya ke sana gitu. Kayak terus akhir gitu di akhir semester baru gue ke vegetarian. Gue internship di Bali 6 bulan di Sofitel brand. Terus akhir gitu karena di Bali 6 bulan kan banyak tuh vegetarian ya option. Biasanya di Bali tuh ada 4T. Tahu, tempe, terong, telur. Itu di warteg semua mana tuh ada 4T. Jadi selalu ada. Itu baru. 4T. Ya. Tahu, tempe, terong, telur. Benar. Iya benar. Digoreng aja semuanya gitu. Digoreng. Sama sambal sama lalapan gitu. Jadi selalu ada gitu vegetarian option, dan bahkan kalau nggak di Bali pun sebenarnya ada gitu kan, di Jakarta, di Bandung selalu ada gitu. Jadi ya gitu pertama kali terekspos, dan awal mula sampai sekarang vegetarian dan vegan tuh karena waktu semenjak di Bali 6 bulan internship di hotel gitu. I mean konten lu itu lu masak makanan Indonesia, which terima kasih juga itu bahasa Inggris, which kalau dipikir-pikir rada aneh, kok nggak ada ya? Maksudnya tidak banyak orang Indonesia yang di Indonesia nih untuk masak makanan Indonesia and share it to the world. Padahal kan kita at least di podcast ini selalu kan teriak-teriak, kenapa sih makanan kita nggak sepopuler Thailand, Korea, Jepang, apalagi Chinese food gitu kan. Tapi prakteknya masih kurang jujur aja gitu. Ide itu dari mana? Lu mikir dulu, nih kayaknya oke nih kalau gue bikin makanan Indonesia terus share it to the world pakai bahasa Inggris, atau just let it flow. Sebenarnya awal mulanya sih karena Jakarta Vegan Guide kayak ngajarinnya karena Jakarta Vegan Guide juga dominan di bahasa Inggris. Awal mulanya, tapi dipikir-pikir lagi kayak kan konten kita tuh bagus-bagus ya, konten-konten masak di orang-orang Indonesia nih kayak semua bagus-bagus, kayak editan segala macam, clickbait dan marketing udah bagus gitu loh. Cuma emang kayak bahasa Inggrisnya aja yang nggak ada. Untuk menjawab pertanyaannya lebih ke karena
menurut gue audiens Indonesia kan salah satu paling online ya di dunia. Betul sekali. Iya kan, audiens. Jadi kayak untuk nge-engage ke local audience juga udah cukup gitu untuk banyak orang. Karena udah bahkan bisa lebih viral dibandingin gue pakai bahasa Inggris gitu loh. Yes. Jadi pasti. itu it's the easy way memang, the right way gitu. Iya. Tapi kayak gue choose the left way yang harder tapi memang lebih challenging tapi impactnya lebih besar insya Allah gitu. Iya, berarti kan lu yang ke-expose sama konten lu adalah negara-negara luar juga dong. Iya. Ya, gue sering lihat orang komen, nggak tahu asal dari mana, tapi orang komen kayak bahasa Inggris nanyain soal makanan Indonesia. Oh, that's so interesting. Iya. Oh, gue baru tahu ternyata tempe bisa diginiin, gitu kan. Iya. It's very nice. Kapan momen itu datang? Ada orang dari luar negeri mungkin DM lu atau itu komen? semenjak tempe sih, video tempe pertama gue. Kan ada yang paling viral sih emang tempe yang tempe 101 emang introducing tempe doang. Clickbaitnya tuh awal tuh kenapa orang-orang masih nggak suka tempe. So gue tuh tahu banyak banget orang kayak teman-teman bule gue pada nggak suka tempe. Soalnya di luar negeri tuh memang produksinya tuh beda sama tempe yang kita kenal tuh. Ada yang pahit lah, ada yang asem, ada yang nggak ngerti lah. Pokoknya kayak wild banget cerita-ceritanya gitu. Kayak gue nggak pernah tahu tempe kayak gini sama sekali. Oh gitu. Kayak bahkan ada yang pahit. Kayak bahkan kayak nggak tahu ada yang kayak nyuruh kayak diboil dulu sebelum digoreng biar pahitnya hilang. Harus ada kayak lo harus jadi kayak Uncle Roger yang makanan Indo mungkin Tam. Mungkin untuk tempe kali ya. Gue kayak lumayan kayak SJW sih. Harus lu kata-katain itu tempe itu. Ngerebus tempe sebelum dimasak. Iya, gue baca ini semua dari komen luar negeri ini. Itu pertama kali karena memang kan tempe tuh cocok banget sama konten gue. Iya. Itu kayak satu soft spot lah untuk kayak nge-introduce konten-konten makan Indonesia yang plant-based yang nge-bring up biodiversifikasi pangan. Itu tempe gitu, memang kayak pas banget gitu. Makanya gue ada series Tempe 101. Memang itu pertama kali yang ke-expose ke luar negeri. Langsung ke luar negeri langsung. Sebenarnya awal mula karena viral tuh di repost sama salah satu influencer idola gue di Australia. Jadi itu yang bikin kayak tiba-tiba viral banget. Itu gue kayak itu shock pertama sih. Shock pertama banget. Must be a great feeling. Oh ya gila. Iya sih. Dan secara tidak langsung yang lu lakukan ini adalah emang a part of gastrodiplomasi. Ya kan? Yang mungkin sekarang mulai sih gue lihat content creator banyak pakai kata-kata itu, which is great, ya kan. Sebenarnya itu yang Indonesia butuh lakuin lah. Gastrodiplomasi itu mempopulerkan budaya suatu negara. Ujung-ujungnya demi cuan, demi ekspor lah, demi apalah, demi turis lah. Tapi dengan menjualnya tuh kalau gastro ya makanan, budaya makan. Ya salah satunya ya tempe. Nih kayak ini nih. Ini belum ada. Tempe pasti banyak yang belum tahu nih. Tempe kere. Boleh jelasin ini ya. Aku kasih lihat ini ya. Ini tempe kere. Mungkin untuk orang Jawa udah tahu artinya tuh tempe miskin. Tempe miskin. Ini gue coba dulu. Jadi terbuat dari tempe gembus. Spongy, lebih empuk lah ya. Empuk. Ada mirip tahunya juga, tapi kalau digigit ya tahu ini tempe gitu. Rasanya tempe, tapi kayak teksturnya lebih mirip ke tahu mungkin. Tadi lu bilang dari ampas tahu. Dari ampas tahu. Yang dikasih ragi tempe lagi. Jadi gue mau nge-bring up kayak banyak banget makan Indonesia yang plant-based, originally plant-based tuh memang most of them born out of poverty. Yang kayak makanya ini kayak bahkan dibilang tempe kere gitu karena murah banget. Ini gue kayak satu plate ini gue cuma pakai 3 tempe kere, tempe gembus, dan itu kayak 3.000. Emang itu kayak bener-bener di Jakarta ya? Di Jakarta. Itu kayak emang semua terbuat dari leftovernya tahu gitu. Bahkan kayak mungkin orang kayak nggak mau gitu kan makan tempe gembus. Tapi menurut gue kayak ini interesting banget sih. It's very interesting. Kayak tempe gembus kayak bisa the next big thing gitu menurut gue. Gua kalau ada teman gue orang Indonesia, dia kebetulan kerja di one of the best restaurant in the world di Copenhagen, Noma. Noma itu yang introduce fine dining and fermenting ke fine dining restaurant and best restaurant in the world into fermenting. Bahkan dia punya, gue nggak tahu sekarang masih buka apa enggak, burger tempe, tapi tempenya dari quinoa di Copenhagen. Namanya Popel namanya dulu. Terus my friend Mega itu salah satu
chef hebat di sana lah, posisinya udah tinggi gitu. Dan waktu dia kesini ngobrol, tempe nih udah lewat nih, karena banyak banget yang ngelakuin tempe lah di luar negeri gitu. Sekarang oncom loh. Iya, gue denger podcastnya. Iya, oncom. Wah itu menarik karena menarik oncom banget. dari Indonesia juga. Iya, kan, benar. gitu kan. Oke, bisa oncom ini tempe kere. Iya, tempe gembus ini. Menurut gue ini kayak kan waktu di podcastnya di-mention kayak oncom lebih ke fine dining kan ya. Iya, Jadi lebih dijual mahal gitu kan. Kalau tempe gembus ini kayak okara kayak banyak banget orang-orang di setiap household mungkin yang bikin tahu atau soy milk sendiri pasti udah ada okara. Kayak ampas tahu ini loh. Oke. Bahasa Jepangnya okara. Jadi mungkin kayak lebih accessible gitu untuk dibuat sendiri. Mungkin oncom kayak raginya susah apa gimana, raginya beda. Susah. Jadi lebih ke fine dining gitu. Iya, gue ditanya waktu itu kayak emang salah satu head of fermentationnya lah. Dia bilang, Ray, lu orang Indonesia gimana sih bikin tempe? Raginya nih kita susah udah bikin sendiri gimana jaga temperatur, jaga humidity. Gue bilang kalau di negara gue tuh ada, lu tinggal beli di pasar. Gue bilang ada raginya. Gue bilang it's not even kayak €1. Gue bilang €1 dapat banyak banget. Terus habis itu udah nggak perlu, lu taruh aja di tempat adem gitu. Gue bilang kabinet. Iya emang beda sih lucunya ya. Dan a bit sad sebenarnya, lebih diapresiasi di luar sana. Gitu. Tapi emang kayak tempe tuh ya itu salah satu contoh kayak yang paling besar lah. Tempe kayak emang born out of poverty juga dulu gitu kan. Dan kayak apa namanya ya, jadi kita dianggap kayak mental tempe gitu loh, kayak yang dianggap rendah gitu, agak konotasinya negatif gitu. Tapi diapresiasi banget di luar. Ini kan dianggap jauh lebih negatif lagi dibandingin tempe. Sisaannya tahu yang dijadiin tempe. Betul, makanya bilangnya aja kere. Nah, gitu kan. jadi sate kere. Iya. Bahkan ada loh kayak komennya bilang, Kak, kata keluargaku tempe gembus tuh nggak ada nutrisinya. Kayak gue nggak percaya banget sih. Kayak pasti probiotiknya banyak, proteinnya masih di situ. Iya, kalau ngomongin nutrisi itu a bit, ya nutrisinya apa dulu? Gitu kan? Apa dulu? Makanan kan pasti satu komponen tuh banyak banget komponen chemicalnya. Ada yang good for you, ada yang bad for you, tergantung apa makanannya. Tapi ya nggak bisa dicap. Oh ini nggak ada nutrisinya sih. Iya, ya. mungkin. Terus lu makan sama apanya, sama apa? Juga itulah. Iya benar. Juga ngefek. Kayak itu kayak karena konotasi kerenya ini sih, yang jadi orang-orang beranggapan nggak ada nutrisinya. Kayak sekali waktu juga aku sempat bikin namanya tuh apa ya? Kade demes. Apa itu? Itu dari kulit singkong. Kayak dari Sumedang apa dari mana gitu. Makanan Sunda. Kulit keduanya singkong ya. Yang putih. Iya. Terus di stir fry pakai kelapa, shredded coconut. Itu lucu teksturnya tuh. Iya, teksturnya lucu. Buat nambah tekstur di plate kan. Bokap gue nggak mau makan dong. Karena ini makanan miskin banget Tam. Ini makanan susah gitu. Kayak padahal itu interestingnya di situ gitu menurut gue. Iya, value-nya. Ya, I think nih ya benar juga sih, ada poin itu mungkin pada zaman bokap lu dulu ya emang stigma itu udah ada gitu kan. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, next nih Lumpia Semarang ini gue yang request. Ini gue yang request. Karena gue lihat kontennya Tam-Tam kayak enak banget. Ini lumpia baru dibikin tadi pagi nih semua. Cheers. Nah. Terus gimana orang-orang luar negeri yang nonton konten lu, dia biasa nanyanya apa sih atau mentionnya apa ke lu soal makanan Indonesia? Yang gue surprised banget tuh kayak cepet itu untuk kayak nyampe ke konten kreator besar yang tadinya idola gue banget gitu. Memang kan gue mengangkatkan biodiversifikasi pangan kan, biodiversitas. Jadi kayak mereka ngeliatnya kayak lebih ke exotic fruit gitu, exotic vegetables gitu loh. Exotic banget gitu. Memang susah sih untuk kayak buat narasi dan buat storytellingnya yang kayak gimana membuat kayak breadfruit atau sukun tuh menarik untuk luar negeri gitu. Susah itu kayak journalism part yang itu kayak itu salah satu kayak part di mana gue kayak try hard banget untuk kayak
nyampe ke luar negeri gitu. Jadi gue buatlah kayak misalnya contoh breadfruit gitu. Kan namanya breadfruit. Lu bikin sandwich. Iya. Gue ingat dipotong kotak. Lucu juga nih bikin sandwich. Namanya breadfruit kan. Iya, Gue it's kayak bread. terus lucunya kayak salah teman gue yang dari Amerika memang sempat kunjung ke sini dan makan sukun. Oke. Dia ini gue menurut gue nggak ada mirip, nggak terlalu mirip sama roti. Tapi Iya. menurut dia mirip. Oke. Iya emang it does actually taste like bread gitu kata dia. Gue kayak oh berarti untuk luar negeri lumayan gitu loh. Untuk di luar negeri lumayan mirip gitu untuk jadiin bread gitu. Jadi Ya roti itu, juga iya, beda iya. kali sama roti kita. Roti kita very soft ya kan. Iya benar. Iya mungkin lebih mirip sama roti sourdough mereka gitu. Breadfruit itu very interesting sih. Dan actually gue juga surprise soalnya salah satu konten podcast kita yang paling viral itu kita lagi ngebahas sukun. Oke. Karena ada teman gue nih permaculturist, terus kayak ngobrol soal sukun. Interestingly sukun itu kan lu nanam sukun tuh bisa kalau di sisi permaculture ya, which is ada hubungannya ke sustainability, biodiversity segala macam. Itu lu kalau nanam sukun lu tidak akan kelaparan keluarga lu kalau lu nanam sukun di rumah, tapi investasi dulu nih 4 tahun gitu, biar pohonnya gede. Karena tidak banyak karbo yang di pohon. Iya benar. Dan akan selalu terus ada sepanjang tahun, perennial lah bilangnya gitu, perennial plant. Oh perennial. Kapan lu tertarik sama this biodiversity gitu segala macam? Itu kayak Jarang tukang masak iya. yang peduli itu juga, bro. Iya. Memang kayak karena background gue kan masak, tapi gue juga SJW juga gitu. Oh iya benar juga. Gimana gue kira kan kayak gimana konten gue yang paling impactful as possible. Dulu kayak 3 tahun yang lalu, gue waktu itu diundang karena dari Jakarta Vegan Guide, gue diundang ke TED Talks-nya waktu itu TED Talk X Green Welfare di Kelapa Gading. Gue belum kenal Bu Helianti, gue belum tahu Oke, ini nama Bu Helianti. Javara ya? Javara, founder Javara. Gue belum tahu. Bu Heli. Jadi ada Bu Helianti lah, ada sosok ini gitu di panggung dan kayak gue itu pertama kali terekspos sama biodiversifikasi pangan. Dia tuh clickbaitnya tuh Bu Helianti di speech-nya waktu itu tuh did you know there's plant-based salt? Ya. Kayak anjir, kayak maksudnya kayak gila banget gitu. Itu lu banget tuh. Plant-based salt. Gue kayak hah? Kayak interesting banget, ya. kenal banget plant-based salt gitu kan. Kayak interesting banget gitu dan kayak speech-nya beliau, presentasinya beliau tuh sangat memukau banget dan semenjak itu selalu menjadi kayak inspirasi besar gue gitu. Nah, ya alhamdulillah kayak waktu itu langsung follow-followan. Kayak walaupun belum kenal banget ya, semoga kita bisa nanti gua ketemuin bro, kita kenalin. Iya. Tapi ya dia sosok yang sangat menginspirasi gue gitu. Iya, the passion. The passion. Kalau dia Bu Heli lagi jelasin sayur nih, kayak kemarin kita ke tempat barunya tuh Bu Heli, thank you udah diundang, Talun Temurun namanya. Lagi ngejelasin kacang aja tuh passionate banget. Lagi ngejelasin rebung, bunga apa dah yang bisa dimakan itu passionate banget gitu loh. You can hear and see gitu. Ini you udah can feel it. Iya, you can feel ini dia tuh benar-benar care about this gitu kan. Ya, you should come itu tempatnya bro, Talun Temurun men. Di puncak situ ya. Iya, sangat looking forward to it sih. Emang ternyata sebenarnya banyak figur-figur yang kayak gue pun kayak baru terekspos sama figur-figur ini setelah gue udah kayak ngonten dan atau baru starting gitu. Kayak shout out juga Mbak Buki di Jogja. Oh yes. Iya. Yes. Tuh didikannya Mbak Buki, Bu Helianti juga. Betul. Kayak banyak banget sosok-sosok ini yang kayak sebenarnya udah passionate banget sama biodiversifikasi pangan gitu. Iya, betul. Dan kayak tapi inilah gue hasilnya kayak gue terinspirasi dari banyak orang gitu. Gitu. Gue ketemu Buki itu dia datang ke acara yang salah satu gue kita bikin kayak talk gitulah. Dia datang kenalan, terus nggak lama gue ke Jogja, gue mampir ke tempatnya, di mana waktu itu ada satu orang dari US gitu ya, lagi trip aja, dia couple gitu, terus makan duduk bareng kita kebetulan satu meja. Dan mereka berdua tuh se-amaze itu. Sama kayak gue inget kita makan kayak sayur, kayak semacam sayur lodeh gitulah, ada labunya. Pokoknya yang ada direbus, kasih santan dikit. Itu mereka kayak udah mau nangis bro, kayak
amazed banget ya. Gitu kan sama jenis-jenis sayurannya, tekniknya. Ini turis mancanegara. Iya dari US. Oh dari US. Kebetulan lagi di Jogja, terus nggak tahu kenapa bisa bareng lah kita di tempat itu. Makan bareng itu udah kayak gila. Emang biodiversitas kita tuh emang paling kayak menjual banget sih. Itu salah satu power yang kayak di budaya kita atau di gastrodiplomasi kita gitu yang kita punya. Yang mungkin itu yang unggul dibandingin negara lain gitu. Dan gue lihat itu gitu dan makanya kayak tekniknya kesini ke biodiversitas ini gitu. Memang kayak orang-orang tuh amazed semakin kayak diverse itu makanan. Kayak satu lodeh sendiri pun kayak udah diverse banget. Padahal itu kayak simple banget buat kita gitu kan. Betul. Tapi ada banyak banget, ada daun melinjo yang mereka kayak nggak pernah make. Oh iya. Iya kan. Bule aja lihat kecombrang aja amazed gitu. Oh ada bunganya jahe gitu kan. Gitu. Jadi total udah kalau konten Indonesia sendiri udah berapa lama? Baru 7 bulan, baru sih masih pakai gue kayak berapa lama udah di sini. Take off cepet loh, tapi cepet loh gila viewernya gitu banyak banget gitu. Berapa lama it start taking off? Gara-gara viral tempe itu. Iya gara-gara viral tempe. Tapi memang mungkin karena Chef Ray ngomong juga karena kita lacking content creator yang bahasa Inggris gitu. Iya betul. Dan belum ada role-nya gitu. Bagus sih. Kebetulan gue vegan, jadi gue kayak vegan or plant-based or vegetarian whatever. Jadi gue bikin makannya vegan gitu, tapi gue nggak mengedepankan vegannya, gue mengedepankan makan Indonesianya gitu. Oh it's clear, bukan bukan itu, bukan vegannya gitu. Iya bukan vegannya. Jadi memang gue advokat ke biodiversitas pangan dan orang-orang kayak biasa Indonesian pride gitu kan, kayak ngelihat orang yang pakai bahasa Inggris ngomongin Indonesia langsung kayak wah gitu kan Indonesia gitu, Indonesia mention gitu kan gitu. Ada pride itu benderanya gitu. Ditancepin tuh di comment section. Sama elang. Kayak ada satu konten juga yang lu pakai itu buahnya kecombrang bro, yang asam Medan itu kan. Honje, buah honje ya kan. Kebetulan tuh kemarin gue lagi ke Sukabumi sama ya figur-figur F&B besar Jakarta lah ya, kita bareng ke Sukabumi terus ke pasar, terus ada itu. Nah itu kan kalau dulu di rumah gue dibilangnya sama nenek gue nih asam Medan pokoknya gitu. Itu aja pada dipegangin amazed, ini apa bro, ini apa ya gitu. Itu maksudnya yang orang Jakarta aja nggak tahu gitu kan, apalagi orang luar negeri kan. Gila. Gue pun kayak sebenarnya nggak yang ahli sih di biodiversitas ini gitu. Kayak gue along the way kayak gue bikin konten ini semua tuh gue juga sembari belajar gitu. Exactly. Jadi gue cuman makanya di bio gue bilang preserving Indonesian plant-based food ways. I'm not an expert at all. I don't say I'm an expert. I'm just trying to preserve what I know gitu. It will be great kalau lu nanti ke depannya kali ya, ke depannya bisa lu trip lah ke tempat produksinya gitu. Itu ngebuka wawasan banget sih. Tertarik banget sih. Itu pengalaman gue sih itu bener-bener orang demen banget tahu-tahu fun fact gitulah, cara bikin kolang-kaling kayak apa gitu kan. Karena banyak orang juga kayak gak tahu bentuk kolang-kaling sebenarnya tuh kayak gimana buahnya. Betul. Gue banget tuh bentar lagi up insyaallah. Thank you udah mulai pertama, karena menurut gue the terms yang balik lagi ya, gastrodiplomasi itu sangat penting sih bro, sangat penting. Dan buat negaranya sendiri juga belum banyak gitu kan. I think it's very important what you do. Please continue. I will. Kan? Tapi gua cannot help myself to think karena lu plant based and vegan bakal limited dong. Ini itunya. Lu kepikiran ke sana gak sih? Tapi mungkin banyak kali ya. Mungkin nggak limited ya. Karena gue juga sering ditanya, lama-lama habis dong tamu lu. Ya enggak lah, gue bilang masih banyak banget gitu. Tapi lu you feel it that way? I do concern it. Kayak one time in the future mungkin gue bakal kayak gak tahu ya, tapi ya insya Allah nggak, semoga ya. Tapi memang kan awalnya tuh memang kalau dipikir-pikir lagi ya, ini maaf banget, tapi gue bukan memang gue nggak mengedepankan budaya, tapi gue mengedepankan impactnya. Buat Indonesia ataupun bahkan untuk dunia gitu. Awal mula banget nih. Tapi gue dari dulu selalu cinta sama budaya gue gitu. Gue selalu cinta sama budaya Sunda, sama budaya Makassar, Jawa segala macam. Gue cinta banget gitu. Tapi emang kalau dipikir-pikir lagi awalnya tuh memang ke impactnya gitu. Gue tujuannya. Tapi ya insya Allah kan bukan cuman gue doang ya, nanti mungkin nanti ke depannya dengan adanya gue mungkin kayak menginspirasi yang lain untuk mungkin
meals gitu, meat based meals gitu di Indonesia kan. gitu kan. Dan gue sangat berharap itu terjadi gitu. Semoga sih, semoga ada. Ayo nih gue tantang, ya kan. Gue tuh sebenarnya ada ide itu, men. Iya. Tapi gue nggak tahan ribetnya. Gue jujur tidak terlalu excited kalau mikirin masak di kontenin karena beda banget ya. Gue biasa di profesional, gue dalam 10 menit gue harus keluarin 5 makanan gitu. Iya benar. Mau nge-slice gue motong miring, yang penting cepat hasilnya bagus. Oke, gue nggak pentingin angle gitu. Gue dari dulu selalu kalau masak di TV, which is part of the job, lu promoting restoran lu personal branding. Tapi waktu dulu pengen pengen content creating aja, gue langsung pikir selain kita masak apa ya gitu kan. Makanya akhirnya jadi podcast ini kan. Berapa lama satu video lu ngambil? Wah, kalau ngomongin proses ya, gue syuting tuh 2 jam rata-rata. Oke. Itu udah termasuk semuanya, udah mise en place dan lain-lain gitu. Itu lumayan cepat lah. Lumayan cepat lah. Tapi biasanya biasa ada procrastinationnya dulu. Jadi kayak total 4 jam kayak istirahat setelah dan sebelum. Jadi 4 jam. Jadi sebenarnya gue maksimal sehari itu 2. Karena capeknya. Udah capek ada mikirin dan dong. lain-lain. Udah ada gagalnya juga. Dan mikirin kayak gimana solusinya gitu kan. Belum lagi editing. Gue masih sendiri ya, serba sendiri. Kayak masih di HP juga. Jadi editing tuh minimal 5 jam. Di HP. I've been there bro. I've been there dulu. Dan gue masih awal keep in mind, jadi kayak gue masih kayak masih meraba gitu kan. Gak apa-apa, gue dulu podcast it take 2 days buat ngedit sendiri. Si bisa nih tukang masak ngedit ya. 2 hari gue podcast. Iya tapi I think you'll get there sih. Konten lu bagus kok. Amin. Yang penting tuh genuine man. Bener, genuine ya. It feels genuine. Itu gak boleh hilang tuh sampai kapanpun. Bener. Bukan mau nanti ntar sponsor udah banyak tapi that genuine-nya sama goalnya emang udah bagus gitu kan. Dan harus kelihatan juga di kontennya, kayak goalnya tuh memang harus kayak dari audiensnya pun kayak bisa ngeraba gitu loh. Dan memang konten-konten yang viral tuh memang konten-konten yang genuine sih, yang dari gue bikin, yang emang pure by heart gitu. Mungkin bukan konten yang viral lah, anything can be viral, tapi seorang content creator yang successful itu yang genuine. Iya gitu. Kalau itu bener gue percaya itu sih. And you're on the right track. Amin. Di Jakarta susah gak sih zaman sekarang untuk menjadi seorang yang punya restrictions diet nih, kayak misalnya plant based, vegan gitu. Ribet gak sih? Gue nggak ribetin. Gue nggak bikin ribet. Kan gue ngerasa kayak gue vegan tuh, gue berprinsip kalau vegan tuh jauh lebih murah dibandingin omnivore gitu. Jauh lebih apa? Lebih murah. Betul. Kayak gue mau berprinsip seperti itu. Gue walaupun soalnya mungkin realitanya enggak. Kalau lo ngopi disuruh nambah goceng sampai 7.500 buat ganti susunya jadi oat milk, enggak juga tuh. Untuk kopi ya, gue masih sangat suka oat milk. Tapi kalau misalnya emang butuh banget yang lebih murah, kan selalu ada americano. Americano lebih murah kan. Exactly. Atau espresso doang gitu. Tapi memang kayak gue berprinsip harus murah gitu. Kalau ngomongin sustainability itu harus murah. Kayak memang tujuan tuh akhirnya tuh memang lebih ke less effort, semua less effort, less energy, less everything gitu kan. Jadi gue nggak bikin ribet kalau misalnya ditanya seperti itu. Kayak gue di Jakarta, mungkin kalau untuk orang lain yang vegan nanya yang lain, mungkin mereka bakal bilang ribet karena nggak se-accessible itu. Tapi gue karena nggak mau bikin ribet, jadi gue nggak apa-apa shrimp paste. Gue nggak apa-apa ada terasi gitu. Terasi nggak apa-apa, gue ada dikit. Kayak saus tiram ada dikit nggak apa-apa lah. Gue nggak sepeduli itu gitu. Yang penting gue bisa explore new vegetables, new meals gitu kan. Yang penting gue kayak masih lanjut di tujuan utama gue gitu kan, yaitu eksplorasi makanan gitu. Kan sekarang kan di restoran-restoran tuh udah mulai ada nih effortnya untuk cater. Harus ada beberapa menu plant based gini segala macam. Mereka tuh ngerti gak sih? Apa kadang mereka masih ada kecolongan
cuy ini kan pakai kaldu ayam gitu. Dari persepsi customer gimana? Sebenarnya masih ada yang kayak gitu. Cuman kayak tidak bisa dipungkiri bahwasannya kayak beberapa meal atau beberapa produk itu kayak hampir impossible, almost impossible to be 100% vegan. Karena banyak banget step-step yang kita nggak tahu juga gitu loh. Bahkan yang bikin, yang masak pun nggak tahu gitu. Kayak dulu kayak bahan-bahannya kemana gitu. Edukasinya juga nggak ada sih soal terms-terms itu ya. Dan kayak apa namanya? Jadi memang banyak banget kayak gue nggak tahu kayak ternyata di produk ini ada 0, sekian persen milk powder gitu. Jadi masih ada sih seperti itu. Cuman ada banyak banget juga brand yang kayak 100% vegan. Tapi ya gak tahu ya, gue kayak tujuannya nggak kesana sih. Kayak untuk kayak nyuruh kayak masyarakat untuk kayak tahu 100% vegan tuh kayak gimana tuh gue nggak kesana gitu tujuannya. Gue sih nggak setuju sama orang-orang yang karena apapun ya, bukan soal makanan doang, tapi karena dirinya jadi ngerebitin orang lain. Iya benar. Gue dulu pernah lihat ada this guy. Dia tuh emang concern banget dan kayak content creating soal plant based eating dan vegan. Terus habis itu dia untuk viral obviously dia ke tukang telur cuy. Ke tukang telur kayak teriak-teriak, "Bu, ini nggak boleh, sadis. Pernah lihat kayaknya deh. Gimana kalau anak ibu yang cuy gila ya?" Men, itu gue nggak setuju banget sih, men. Lo buat apa sih, bro? Itu kan rezeki orang gitu kan. Terus nggak boleh terus dia mau ngapain? Lo mau modalin usahanya? Buat apa? Nanam gula aren gitu? Apa gimana gitu? Itu gue sangat tidak setuju sih. Kalau gue pendapat gue lebih ke most concernnya gue terhadap binatang. Gue sangat cinta binatang dan ekosistem dan semua living things. Tapi gue masih mengedepankan manusia. Masih manusia, maksudnya masih sepantaran kita gitu. Gue maksudnya nyata gitu impactnya di ibu ini kan sangat rely banget sama bisnisnya gitu kan. Iyalah, dia udah berapa, lu nggak tahu dia udah 10 tahun di situ keluarganya jualan telur. Oh my god, teriak-teriak Bu, jualan. Terus ada yang nge-shoot, obviously itu buat viral gitu kan. Buat dia sendiri dan merugikan orang lain. Gue nggak setuju sih. Apalagi kalau udah ngomongin budaya ya, gue nggak setuju. Dan ini bukan cuma soal plant based atau apa, bukan plant based atau vegan atau apa, tapi kayak ini gastrodiplomasi dan ini ada hubungannya ke pemerintah juga sih sedikit-sedikit. Ini gastrodiplomasi, waktu itu sempat Indonesia bikin 30 ikon kuliner, waktu itu buku untuk promosi gastrodiplomasi ke luar negeri, which bagus sekali. Gue harap programnya jalan lagi. Tapi dari 30 ikon kuliner ini, kok nggak ada babi guling sih? Gitu kan, babi guling itu udah Bali banget coy gitu kan. Kok nggak ada saksang gitu lah? Kalau budaya Indonesia, lu include semuanya dong. Nggak semuanya di Indonesia nggak makan babi, gitu. Sama aja nggak semua di Indonesia nggak minum arak, gitu kan? Iya kan? Jadi kalau ngomongin budaya itu lu nggak boleh pilih-pilih, karena jelek bagus persepsi lu itu punya kita juga kalau menurut gua ya, gitu sih. Iya, kayaknya kayak yang harus keep in mind dari pemerintah gitu kayak atau figur-figur yang berkuasa, bahwasannya Indonesia tuh memang powernya tuh again diversity gitu. Iya, katanya kan Bhinneka Tunggal Ika, biodiversity kita udah bahas. Iya, ya kan, maksudnya itu yang di embrace sih. Yang harus dipegang teguh tuh itunya sih menurut gue, kayak harus keep in mind lagi dan lagi bahwasannya kayak lo tinggal di Jakarta, lo tinggal di Jawa, bukan berarti di Bali sama gitu, bukan berarti di Lombok dan Manado sama gitu. Yes, betul. Jangan tapi ya nggak tahu, gue berharap gue selalu positif ya, kayak maksudnya ke depannya mungkin Java sentris tuh makin nurun gitu kan, insya Allah kesana ke depannya kayak nggak terlalu Jawa sentris gitu kan. Iya banyak sayangnya yang di kota-kota besar tuh berasa Indonesia tuh cuma ada di Pulau Jawa ya. Gitu ya. Walaupun memang populasi lebih sangat banyak. Betul, Jawa. Tapi kan enggak ya. Indonesia tuh cuman itu gede doang. Banget. Itu bener, kalau kata itu bener banget term sekarang tuh, itu kayak mainnya kurang jauh bro gitu. Gue dulu spend 2 weeks di Aceh gue keliling-keliling Aceh bener-bener setiap hari, 2 hari di sini, 3 hari di sini selama 2 minggu. Itu gue belum explore setengahnya.
Oke. Dan itu notebook gue tuh udah penuh sama ingredient sama makanan-makanan daerah dan teknik-teknik yang gue temuin gitu. Iya. Itu nggak sampai setengahnya. Iya. Tadinya kita tuh rencananya pengen terus lurus sampai ke Medan. Oke. Rencananya 2 minggu cukup lah. Tapi ternyata lagi mau lurus ke sini. Udah penuh. Gua denger ada ini di sini. Yo sini. Local guide-nya. Chef harus ke sini lagi nih. Ini ada yang menarik. Cuma ada daerah ini ke sini lagi. Gila. 2 minggu Aceh loh. Iya, Aceh sendiri ya. Tidak ada setengahnya. Gue kayak ini mau sampai gue tua gue juga nggak bakal kelar gitu kan kalau lu mau benar-benar satu-satu. Iya. Dan I don't think people can comprehend nih biodiversity-nya keanekaragamannya tuh seperti apa gitu. Makanan doang. Ini baru ngomongin makanan loh. Yes, gila. Tapi gue mau nanya deh, kalau aku mau nanya Chef Ray kayak kalau misalnya ke Aceh ini riset tuh gimana caranya? Kayak tahu tempat ini atau tahu makanan ini tuh. Jadi itu selalu gue tanyain dulu sebelum gue mulai gitu kan. Gue tanyain ke orang yang pertama cari orang yang udah pernah ke sana. Kayak misalnya lu mau ke Aceh ya, lu nanti WA gue aja. Lu ada apa gitu. Karena sekarang gue udah punya nomor WhatsApp-nya lah apanya. Tapi kalau dulu belum. Yang pertama gue lakukan adalah gue tanya si chef yang suka keliling Indo nih, Chef Ragil. Chef, lo ada nomor guide gak? Lo ada nomor ini gak? Dia bilang, nah dia mau ngajarin gua. Jangan begitu, dia bilang. Lu gak bakalan menarik trip lu kalau lu udah ada runutannya. Jangan, dia bilang. Lu paling lu catet itu makanan di kota besar yang lu pengen coba dah. Main goal lu apa? Itu dulu. Abis itu nanti di kota itu, kalau lu ke pasar, kalau lu kemana, lu akan ketemu lah sama orang-orang ini, lu tanya, itu jauh lebih seru gitu. Oke. Terus habis itu gue Google, apparently nggak ada banyak makanan khas yang kedeteksi Aceh di gitu ya. Google nggak banyak. Udah spellingnya salah semua begitu di sana. Jadi ya udah nggak ada. Kayak I think yang kayak inline sama your content, which is vegan and plant based, itu ada fermentasi ampas minyak kelapa. Iya tahu. Iya, gue pernah bikin pakai pliu itu. Itu sangat menarik. Pliu, iya. Menarik banget. Dan kita taunya itu di Google tulisannya pilek u. Di Google tuh pilek u, terus kayak nggak ada pilek u, chef, ada pliu. Iya. Gue nemu itu di Mustika Rasa. Iya, ada tuh. Pliu bacanya pliu. Betul. Gitu. Dan itu kita kesana sama guide kita anak Gen Z nggak tahu soal kuliner itu. Terus tapi kita kita kan diundang di Aceh Culinary Festival waktu itu. Terus ada pliu ini, kita tanya ibu-ibunya, terus kayak ini daerah saya adalah penghasil kalau pliu itu penghasil terbesar buat Aceh dan daerah saya tuh tinggal dikit nih yang masih cara tradisional. Chef kesana aja. Ketemu saya nanti. Oke. Berapa hari kemudian ya kita emang kesana. Kita sengaja ya udah di sana ke penghasil pliu tradisional lagi. Si bapaknya bilang lagi. Iya. Ini di Aceh kan terkenal ada asamnya tuh beda asamnya. Asam sunti ya? Ya betul. Asam sunti betul, bener ya? Asam sunti, which is dari Belimbing Wulu. Dari Belimbing Wulu. Mau lihat gak? Ada nih dekat sini produksi asam sunti. Boleh. Gitu ke sana. Terus yang interesting lagi tuh, yang ini gue udah sering ceritain di podcast. Ada kayak fish sauce lokal lah. Iya, fish sauce lokal namanya bedeh. Dari ikan bilis ditaruh di di botol langsung sama air lautnya. Sama air lautnya. Terus didiemin di shelf 6 bulan. Itu natural, wah gurih. Ikan bilis itu teri, bukan mirip ya? Kecil-kecil gitu loh. Lebih kecil. I think terms ikan bilis tuh banyak banget. Ada yang teri. Di Malaysia kan kayak teri ya ngomongnya. Kalau di Malaysia ikan bilis itu teri. Tapi ini enggak sih, rada gede. Oke. Tapi lebih kayak anchovies. Terus udah begitu rasanya gila banget, men. Iya, gila. Intens banget gitu. Intens dan kebetulan salah satu itu pepes. Pepes dari Rimbang bilangnya, which is orang Sunda bilang takokak.
Yang Aku nggak tahu malah ini. Tekokak tuh kayak lenca bro. Oke. Tapi lebih gede. Bukan iya tahu. Lenca tapi lebih gede. Rasanya Iya. pahit banget. Oh iya. Tekokak. Itu kalau gue sih lalap nggak bisa makan sih, pahit banget. Pahit banget. Tapi Jauh kalau dari udah bunga pepaya dimasak, enggak? oh ini pahit. Kalau jauh. Pahit bro. Bertowali gitu ya. Iya. Tapi si orang Aceh bilangnya rimbang itu tuh di sayur-sayuran biasa emang dipakai dikit lah. Oh dikit aja. Nah tapi ini dia pakai banyak, pepes rimbang, pakai kelapa parut, terus dibumbuinnya pakai visos itu. Oh my god, it's so good. Enak banget. It's so good. Gue Terus harus sih ke Aceh. ada yang paling interesting, ada teknik seperti bikin katsuobushi di Aceh. Jadi karena panas, udah mau deket ekuator kan. Terus habis itu jadi ngasinin ikannya tuh rada dijemur berkali-kali, jadi sampai kering. Dibilangnya ikan kayu. Oh. Ini kayak katsuobushi bentuknya. Iya. Gitu dari proses. Tapi kalau katsuobushi dijemur di asap, kayak dia ada di asap dulu, dikeringin, ada yang dibakar, besokannya dikeringin lagi, ada yang digoreng gitu. Iya. Terus ikan kayu itu direbus lama, disuir-suir, direndam pakai sambal. Oh direndam. Iya. Marinasi itu gitu. Gila banget bro rasanya. Itu Menarik banget. gua sampai kayak orang Jakarta yang kayak, Bu, saya kasih merek Bu, saya yang jual di Jakarta ini pasti laku banget. Iya. Oh boleh chef. Gue kayak gila nih, cuan banget nih di Jakarta. Karena gila enak banget, seenak itu. Dan dia buka jualan toko kecil di festivalnya. Festival 3 hari, gue sehari bisa 2-3 kali makan di situ. Kayak, oh ya chef, mau lagi chef. Mau lagi Bu, udah, gue makan itu doang sama nasi. Gila. Tapi itu setahun sekali ya festival setahun sekali Aceh Culinary Festival. I think you should go. Oke. Terus waktu aku kenapa nanya itu, soalnya aku ke Lombok kan kemarin. ya. Dan memang aku struggling sejujurnya untuk research gitu. Padahal aku kayak udah menuju tujuannya ke sana tuh untuk kayak nyatet dan segala macam yang emang originally plant based. Iya. Walaupun aku alhamdulillah udah dapet banyak sih beberapa gitu. Cuman Lombok ya. Lombok, karena sekalian liburan juga sih. Iya. Tapi caranya itu loh masih belum tahu The gitu. first thing yang I recommend itu lu go to the market. Pasar tradisional ya. Pasar itu where to start lah. Iya, kayak where to start itu paling good. gampang. Terus lu kalau lihat yang menarik, talk with the Tanya vendor macem, gitu. Terus habis itu ya makan. Biasanya dari pasar, lu keluar dikit pasarnya kan orang jualan makanan tradisional biasanya. Dari situlah makan apa gitu. Kayak gitu sih. Gue selalu dari situ. Gue belum pernah ke Lombok sih. Belum pernah ke Lombok. Iya. Gitu. Tapi hasil gue kayak caranya tuh waktu gue nanya aja gitu di Instagram gue tanya question box gitu. Ada yang orang Lombok nggak? Gue mau dong kita janjian bareng gitu. Betul. Tapi nggak banyak. Ada beberapa daerah yang kayak gue lumayan sering melakukan itu, tapi again nggak banyak juga. Memang harus yang dari kita kenal yang udah pernah kesana sih. Betul. Atau mungkin ada content creator food di Lombok gitu, tapi belum lewat explore kita aja, jadi belum kenal gitu kan. Iya, jadi rada susah kalau itu. Paling bener ya praktek ke sana. Emang kalau mau belajar makanan Indonesia, mau ngedalemin ya mahal, lo harus ke sana. Karena beda banget. Dan banyak banget yang nggak even di Google aja nggak nemu gitu kan. Iya, banyak sekali. Kayak ebatan itu makanan Lombok, kayak sayur itu plant based. Tapi pakai daun belimbing. Pokoknya pakai yang rare banget gitu ingredientsnya. Itu nggak nemu loh, gue susah banget nyari di Google, di namanya YouTube. Ebatan. Gue kira sampai di Lombok pun gue nggak nemu sampai gue ketemu tante gue dan beliau bilang kamu harus coba ebatan. Wah, tante aku kira ebatan tuh nggak existing lagi gitu. So aku nanya ke supir taksi, aku nanya ke staff hotel gitu. Bilang mereka nggak pernah denger ebatan apa. Sampai akhirnya kayak tante gue bilang, kamu harus ke sini, ke restoran ini. Emang harus ada specific names-nya yang nggak muncul tuh kalau nyari di Google. Nah, supir juga a good way itu, a good source supir. Selalu gue negara manapun, daerah manapun, selalu gue selalu tanya, Pak, Bu,
Ibu biasa makan siang makan malam di mana? Iya, Ajak saya dong ke sana. Oh serius? Wah di Aceh gue dibawa ke tempat-tempat makanan lokal yang emang biasa supir taksi di sini semua ngumpulnya. Wah mantep. That's the best dari situ sih. Iya, sopir taksi. Cuman sayangnya waktu kemarin emang kayak Baton jauh lebih langka dibandingin ayam taliwang. Oke. Dia jauh lebih pada pelicin kangkung gitu kan. Jadi kayak jauh lebih langka gitu loh. Ya itu udah lebih familiar lah ya. Jadi susah. Ada daerah yang lu pengen explore banget? Ada pastinya Sulawesi. Gue setengah Sulawesi. Keluarga setengah Makassar. Jadi gue pengen banget dari Manado ke bawah ke Makassar. Di perspektif gue, makanan Sulawesi itu paling non vegan friendly. Iya. Banyak, walaupun palu basah. Kalau daging enggak, tapi ikan semua di mana-mana kan. Betul. Ikan dari utara ke selatan tuh ada semua gitu. Betul. Kalau Sumatera, Padang gue masih lihat lebih vegan friendly, plant based friendly gitu. Ada juga. Banyak banget di Sumatera. Orang-orang berprinsipnya kayak wah kalau ke restoran Padang pasti susah. Itu bahkan kayak itu comfort food kayak kadang-kadang kalau nggak ada gue ke restoran Padang aja pasti ada gulai nangka gitu. Ada gulai nangka, ada daun singkong. Iya, itu selalu ada gitu. Jadi gue nggak masalah sama Sumatera. Tapi yang challenging tuh Sulawesi. Jadi gue tertarik dan gue kebetulan setengah Sulawesi Makassar juga jadi gue penasaran banget. Emang benar-benar gue ada teman satu orang Makassar ada. Gue lagi mikir ada makanan dia yang plant based ya. Ada pisang hijau. Itu dia. Pisang hijau, buras. Iya itu nggak dihitung ya. Iya. Oh kalau Sumatera pliu itu kalau di Aceh ada sayuran yang emang selalu ada di meja aja. Namanya sayur pliu dibilangnya. Itu basically apa aja ya, pepaya muda, rimbang tadi yang pahit, daun melinjo, apapun lah, kacang panjang, sayuran yang ada ditaruh semua di pan, direbus dulu, terong hijau gitu-gitu. Lu kasih, tapi dia tuh interestingnya pakai 3 tipe kelapa. Pakai pliu, pakai kelapa, ada ingredient, gue lupa namanya apa, tapi ada ingredient tuh kelapa udah disangrai, itu sering buat nambah gurih gitu. Umbu-umbu gitu, ambu-ambu gitu ya. Paste gitu. Iya, yang buat rendang biasa gitu nggak sih? Nggak sampai hitam. Nggak sampai hitam. Nah kalau yang rendang kan rada hitam gelap tuh. Jadi serundeng tapi halus gitu ya? Belum sampai serundeng. Belum bahkan masih basah. Jadi bentuknya paste. Warnanya kayak grayish gitu. Gua lupa namanya. Itu di Aceh doang gua nemu tuh. Sama sama santan. Jadi ada 3 tipe kelapa gitu. Terus ya udah apa aja tuh. Lu mau makan gulai, rendang Aceh apapun. Selalu ada itu. Ada itu aja sampingnya gitu. Sayur pliu gitu. Aceh jarang sepenglihatan gua di sana di pasarnya aja tuh sayurannya lebih sedikit jumlahnya daripada lu kok lihat daging atau ikannya ya. Banyak kan juga bumbu di sana, tapi itu sayur pliu selalu ada sih di mana-mana. Menarik banget itu. Itu kan susah banget ya nyari, kayak kalau gue internet browsing doang kayak mungkin nggak ada. Nggak ada bro, nggak bisa. Gue udah coba juga. Nggak bisa, lu harus tanya orang yang pernah ke sana. Gitu. Makanya gue respect banget. Dan gue sebenarnya sedikit malu sih Tam. Kayak waktu zaman gue itu yang melakukan keliling-keliling explore Indo itu orang bule. Iya. Chef fine dining mungkin yang dulu di Bali yang legend-legend. Bahkan dulu waktu di zaman gua, sekarang udah mulai berubah. Buku-buku resep Indonesia yang keren-keren itu orang bule. Yang writernya gitu. Itu gue berasanya malu gue. Anjir. Second hand embarrassment. Iya, tapi sekarang sih udah mulai ya, udah mulai banyak yang buku keren-keren gitu. Mustika Rasa tuh kayak gue belajar banyak sih dari Mustika Rasa. Karena nggak banyak nemu juga di internet gitu. Langka banget gitu. Nggak ada. Gitu sih. Salah satunya mungkin kayak buku yang gue idamin banget yang selalu ada gitu untuk kayak research. Baru Mustika Rasa, belum tahu, mungkin aku nanti dapat rekomendasi lain mungkin. No. Mustika Rasa sementara masih the best lah ya. Tapi ada our friend namanya Uni Reno, dia itu Sumatera Barat. Dia sering kayak showcasing culture makanan Sumatera Barat lah, dan dia dikenal di komunitas F&B itu The Rendang Traveler. Pernah denger ya. Iya, dia bikin buku bahasa Indonesia dulu, habis itu bukunya jadi coffee table book bahasa Inggris, bukunya menang World Gourmand Cookbook. Gitu. Dia tahu banyak tuh soal makanan daerah Sumatera Barat. Ya itu juga bagus, tapi masih itu. Lu punya dong berarti Mustika Rasa? Ada ya. Gue bikin kontennya waktu itu sama rahasia rasa juga. Dan
Mustika Rasa itu apa? Ada satu makanan guys kalau yang punya bukunya. Ada tulisannya stik timun. Nggak tahu lu udah lihat belum? Nggak belum. Ada bikin lah itu. Itu vegan. Stik timun. Iya, gue sampai bingung. Stik timun. Tapi ada banyak makanan luar juga sih. Ada tortilla juga ada di sana. Iya, betul. Quesadilla kok nggak salah ada juga. Mungkin zaman itu masih ada sisa orang-orang Amerika Selatan tuh yang masih tinggal di Indo ya. Padahal kayak dipikir-pikir kayak nggak tahu kayak Amerika Selatan tuh nggak setenar itu dibandingin Asia lainnya. Kayak kuliner lainnya tuh di Indonesia kayak nggak setenar dibanding Jepang kayak di mana-mana gitu. Iya, tapi kalau Amerika Selatan yang sepenglihatan gue ya, itu di Indonesia lebih bagian timur. Oh oke. Bahkan kalau gue lupa di daerah mana. Kemarin gue ngobrol sama Chef Ragil sama istrinya Bu Mei, dia itu another great book. Dia keluarin 4 buku. Jadi dia spend 2 tahun keliling Indo, research resep yang udah mau hilang. Terus keluarin 4 volume gitulah. Dan dia ke satu daerah di timur. Alat masaknya tuh oven dari keramik. Namanya dipanggil aja forno itu oven. Oh. Nah, itu kan bahasa Spanyol ya. Oh, forno. Ya kan? Namanya forno dan makannya tuh flatbread di daerah itu. Oh, dari furnace ya mungkin. Iya. Furnace gitu. Forno itu bahasa Spanyolnya oven. Gitu. Maksud gue itu kan. Iya. Ya nggak tahu mungkin dari Amerika Selatan atau Spanyol. Pasti tapi emang lebih banyak. Portugis ya. Iya. Timur Mungkin ya. juga gitu. Iya. It's very interesting kalau mau explore ke sana. Iya, memang pasti beda banget ya di timur tuh. Nanti gua infoin bukunya apa. Sip. Oke. Ini udah mau sejam kita soalnya pertanyaannya rada banyak nih kita harus masuk ke sini. Oke, thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Oke, Tam. Iya. Dari Thoroughly Fine. What do you think are the most underrated Indonesian spices that are uniquely good? Oke. Spices. Akhir-akhir ini gue lagi sering R&D pakai cabai Jawa. Oke, that's interesting. Iya, cabai Jawa tuh menurut gue kayak potensinya sama kayak cumin gitu. Gak tau kayak kalau udah di grind jadi powder, mungkin nggak banyak dimakan Indonesia, tapi kayak gue pakai dijadiin kayak spicy mayo, menarik banget loh. Betul. Cabai Jawa ini. Honestly, gue baru pernah beberapa kali makan makanan yang pakai itu. Gue nanam, ada pohonnya di rumah, tinggal diambil banyak banget buahnya. Tapi gue justru di Bali, ini namanya cabai Jawa ya kan? Kalau di Bali dibilangnya cabai bun. Oh oke. Di Bali. Terus ada satu dapur yang emang namanya dapur Bali Mula, dia buat makanan old school Bali. Gue makan makanannya cabainya dibumbuinnya pakai itu sebagai pengganti lada. Sama daunnya dijadiin lawar. Oh daun cabai Jawanya ini dijadiin lawar. Daunnya cabai menarik dijadiin lawar. Oke. Itu gue petik ya, minta izin petik ya. Itu the best banget. Namanya Dapur Bali Mula. Chef Jero Yudi, shout out. Lu harus ke sana sih. Sip. Lu tinggal bilang aja gue nggak makan daging, nah sama ikan nanti diaturin semuanya. Iya. Very nice. Ya nanti ambil aja, ntar lu kontenin di rumah. Soalnya interestingly, cabai Jawa kalau lu beli supermarket kan yang kering kan. Iya. Nah lu harus cobain yang fresh. Itu mungkin jadi beda banget. Iya pasti. Beda pasti kan. And itu berdasarkan research gue, itu adalah the oldest form of pepper. Iya. Gitu. Gue dengar dari Kak Archie kontennya tuh bilang endemiknya indigenous spice kita tuh salah satunya cabai Jawa. Iya. Bukan cabai. Betul. Dan gue nggak tahu kenapa kegeser aja nih. Iya. Gitu kan. Menarik sih. Cabai Jawa ya. Nice. Iya. Lo harus seperti itu. Ashley the George. Ashley the Gorge, bukan George, sorry. Maksudnya gorgeous. Oh, the gorgeous. Okay. Temen gue. Oke. Sayur paling doyan apa? Aduh, belum mikirin lagi apa ya. Paling doyan sayur. Kalau daun spesifik kali ya. Boleh. Gue suka banget daun singkong. Aduh, gue juga itu lagi. Gue mau bilang kalau gue daun singkong. Rasanya tuh creamy tau. Kayak gak tau kayak hampir ke vanilla menurut gue. Ya, creamy. Daun singkong, daun ubi. Apa gue suka gulainya kali ya? Gak tahu. Tapi itu gue doyan banget. Tapi in itself juga diblansir doang juga kayak rasanya sendiri tuh enak banget juga gitu loh. Gue udah salivating lo ngomong daun. Enak. Iya.
Sama gue suka Labusium yang mini bro, yang biasa di lalapan. Labusium tapi yang kecil. Yang kecil. Iya, itu very sweet. Oh iya. Enak itu. The Barlu Bar. Pernah ngeluarin modal banyak gak terus ngikutin resep ternyata gagal total? Ada tapi gue nggak inget. Tapi banyak. Soalnya waktu selama di Jakarta Vegan Guide itu resep-resep gue itu eksperimental. Oke. Soalnya gue waktu selama di Jakarta Vegan Guide gue nge-veganize non-vegan Indonesian dishes. Iya. Jadi gue banyak eksperimennya. Jadi banyak yang kayak bahkan gue belum R&D tapi gue udah syuting. Jadi back in the days gue banyak banget. Gue pasti ada lah gagalnya guys. Back in the days. Gue mau nanya ini. Ini personal. Oke. Your opinion about lab grown meat. Oh iya. Itu bagaimana Tam? Gue sejujurnya gue sendiri sebagai orang yang nggak makan daging, gue tergiur juga sih sama lab grown meat karena teksturnya sama persis kan, gue bisa bilang sama persis, gak tau deh kalau untuk. Have you tried? Iya of course. Oke. Beyond Meat, Impossible Meat, Green Rebel segala macam. Iya. Bahkan ada sekarang yang bener-bener dari selnya. Iya. You know, cell right? based meat itu, ya. Lu udah coba belum itu? Nah itu gue belum. Gue agak takut sih. Susah sih kali ya di Indonesia. Iya belum sih, kayak belum nyampe. Gue lihat ada di internet guys, orang dari sel dikembangin tiba-tiba jadi chicken breast gitu satu piece. Cell chicken ini. Nggak pakai ayam. Itu gue kayak what the hell? Kayak terlalu artificial nggak sih? Gak tau. Kalau cell based meat gue sendiri not a fan kayaknya. From the concept of it. Ya udah, kalau yang seperti kayak Beyond Meat, dulu perusahaan gua Off Meat, ya kan dan lain-lain. Mock Meat ya, Mock Meat. Gitu. Mock Meat ya, gimana? Your opinion? Gue jujur gue gue sendiri tergiur dan gue suka juga sama Mock Meat. Tapi menurut gue wave-nya nggak kesana. Oke. Lama kelamaan orang-orang tuh akan menyadarkan bahwa kayak kita lebih tergiur sama single based foods, apa? All food bilangnya. Single ingredient food. Ya. Kayak term baru tuh, gue baru belajar juga. Ya zaman dulu food aja. Iya food aja. Sekarang aja banyak. Iya. Banyak termnya. Tapi ya menurut gue kayak gue sih positif aja. Gue optimis kayak apa yang gue lakukan tuh gue rasa itu the future of food. Iya. Yang gue kedepankan sekarang tuh kayak ini bakal jadi tren kayak 10-20 tahun yang kedepannya gitu. Amin gitu kan. Jadi gue sendiri suka tapi kayaknya gak kesana. Mungkin trennya masih ada sekarang. Tapi lama-kelamaan orang akan sadar bahwa single based food, single ingredient food ini itu yang jauh lebih sehat dan lebih menarik juga gitu. Soalnya kan that mock meat, mock everything, mock squid, mock lamb, mock apa itu kan seingat gua itu dimulainya dari China. Karena China banyak Buddhis yang tidak makan meat dan itu tuh dari gluten, dari seitan kan. Gitu sih gua. Personally gue kayak ya lu kalau nggak mau makan daging ya udah ngapain nyari tekstur daging gitu. Soalnya gue pernah diisengin sama temen gue dia vegan dari lahir, emang satu keluarga vegan. Terus dia waktu ngegrill dia bawain gue, gue bawain lu cumi nih gitu kan. Inilah bakarin gitu. Bentuknya percis cumi. Nah, terus gue lagi di grill gitu lagi bakar. Pertama tumben amat dia bawain gue cumi nih gitu kan. Gue grill. Cumi kan biasa kalau kena panas kan ngelengkung gitu kan. Kok ini nggak ciut ya? Apaan ini? Nggak taunya konyaku. Oh konyaku. Iya, tapi percis. Terus rasanya gimana? It has no flavor. Karena rasanya konyaku aja. Gitu. Oke. Nanti kalau lu udah nyobain cell grown meat, please let me know. Please let me know. Nggak tahu apakah nggak tahu deh. Mungkin ya kalian. Iya, gua sebagai tukang masak sih kayak yang pasti-pasti aja gue. Oke, next question dari _kitchen. Pengen denger dan tahu harapan besarnya buat anak muda Indonesia tentang bahan plant based yang ada di Indonesia karena mereka yang jadi penerus bangsa. Oke. Sebenarnya apa yang gue kedepankan sih, nggak usah ngomongin plant based, kita ngomongin biodiversitas aja, keanekaragaman hayati. Itu yang gue harapin, kayak orang-orang mengapresiasi again diversitas kita gitu, dan mengapresiasi keberagaman kita gitu. Setuju. Dan itu hubungan dengan diri mereka juga gitu loh, kayak bukan cuman makanan tapi sosial juga gitu loh. Setuju banget. Setuju banget. Kalau lihat ya dari tren akan nggak tahu ini prediksi aja dari gua, mungkin kayak 10 to 15 years I think
kita bakal nemuin lebih banyak plant-based food di restoran. Iya. Kenapa? Menurut gue bukan karena dietnya dan orang-orang mau lebih sehat. Purely karena harga daging tuh makin mahal. Iya. Harga daging makin mahal. Ini daging apapun ya. Sapi udah gila banget sekarang. Iya. Ikan udah mahal harganya. Gitu loh. Ayam juga nggak stabil. Tiap lebaran, tiap hari besar naik, belum tentu turun. Iya. Jadi mungkin akan lebih banyak ngaranya. Itu ada goodnya juga sih gitu. Karena memang kan kalau ngomongin kayak ikan overfishing, ngomongin cattle over lahan nggak banyak lagi lama-lama gitu kan. Betul. Jadi emang that's why I said it's the future food gitu. Makin lama makin kesana kita. Gue tuh rada yang kayak soal kalau plant based itu environmentally friendly, yang kayak purely veganism atau plant based environmentally friendly, menurut gua itu lu kurang research kalau menurut gua. Tapi kalau lu majuin kan biodiversity kan, itu bener banget. Itu sangat setuju gua. Tapi kalau misalnya ngomong kayak soy milk atau apa, bro, soybeannya nggak dari Indonesia, soybeannya dari Brazil yang dibawa ke US dulu, terus baru ditransport, di package dulu. Iya, terus kayak hutan-hutan juga ditebang gitu kan. Iya. Nggak bisa, terus kayak hamanya gimana, binatang-binatang yang akan makanin soybeannya tuh, kalau nggak juga tetap dibunuh pasti kan, mau namanya pestisida atau apa, itu nggak, menurut gua tidak setuju ke sana. Tapi kalau misalnya biodiversity, I'm all for it, man. Emang benar. Memang benar. Kan kalau kita ngomongin korelasi veganism dengan environmentalism, yang paling gampang gini deh, kayak mungkin untuk lebih better ngejelasin ke orang awam gitu. Bahwasannya sapi atau chicken itu mereka makan vegan juga gitu loh. Mereka makan pangan yang sebenarnya bisa langsung ke manusia. Jadi kalau misalnya kita makan sapi dan ayam, kita juga makan pangannya mereka, pakannya mereka selama 2 tahun 3 tahun mereka hidup gitu. Jadi mau apapun itu yang kita consume plant based pasti akan environmentally friendly karena jauh lebih minim gitu. Betul. Tapi anyway, makanya kenapa gue ngangkat biodiversitas pangan. Mungkin kayak all the plant based and veganism environmentally friendly, mungkin it start that way. It start sebelum ini jadi movement dan ada yang ngelihat ini gue bisa cuan dari sini gitu. Mungkin it started that way gitu. Tapi kayak kalau sekarang alpukat, sepengetahuan gue alpukat tuh salah satu buah yang paling boros air gitu kan. Tapi kalau orang bilang alpukat terus gitu karena emang nutrisinya bagus. Tapi mungkin it started the right way gitu. Tapi udah clouded sama duit lah. Makanya gue kalau ngomongin konsep yang white veganism, whitewash veganism, westernized veganism, yang udah bukan balik lagi ke culture kita dulu gitu loh. Betul. Makanya harus balik lagi dengan apa yang kita udah punya gitu. Kita nggak bisa terbawa sama tren-tren di US kayak mereka memang kayak vegannya makan oatmeal dan avocado. Gue mendingan makan kacang hijau dibandingin gue makan sarapan oatmeal sakit perut loh. Sejujurnya makanan plant based di luar negeri sih emang a bit boring ya. Kayak di Italia aja gue kebayang misalnya eggplant, ya adanya eggplant parmigiana baru enak tuh kasih parmesan. Kalau di Indonesia lu makan gulai daun singkongnya udah aduh enak banget selesai, gitu kan. Jauh gitu. Oke, gitu. Ini pertanyaan terakhir Tam dari app.co.id, how to explain Indonesian food. Oh ini bagus nih. How to explain Indonesian food ke orang luar karena kadang bingung mau deskripsinya itu gimana ke teman-teman non Indonesia yang bahannya harus di-Inggrisin. Again, mungkin gak harus di-Inggrisin. Kayak kemangi itu kadang-kadang kayak lemon basil menurut gue gak terlalu precise gitu. No, it's different. It's kemangi, ngomongin kemangi aja gitu. Kemangi. Gak apa-apa ngasih tahu aja kemangi aja gitu kan. Betul. Tapi kalau untuk cara ngedeskripsinya emang itu tapi susah. Tapi lu ada pengalaman untuk deskripsi, mungkin ada yang DM ke lu kali Tam kayak ada banyak, tapi kan memang karena gue udah emang konten gue narasi segala macam udah bahasa Inggris, jadi gue pelajarin dulu bahasa Inggris dari Kluih itu breadnut ternyata, breadfruit itu sukun, jadi gue udah pelajarin dulu sebelum ada komen-komen ini gitu. Tapi kalau cara ngejelasinnya lebih ke memang itu setiap Inggris itu bakal beda-beda, kecuali apalagi kalau misalnya gue cari
selling point kalau misalnya gue bikin konten. Makanya breadfruit tuh yang bikin menarik tuh breadfruit, namanya breadfruit. Yang bikin menarik misalnya honje itu menurut gue rasanya asam kecut-kecut kayak cranberry gitu. Jadi kayak ya cari soft spot itulah masing-masing lu beda. Cari terms yang mirip mungkin untuk lebih mudah dicerna. Oke, that's nice. Tapi memang kayak pasti akan beda. Jadi kayak bilang ini mirip aja gitu loh. Betul. Dan mungkin ngejelasin juga food waste-nya gitu loh. Kayak ngejelasin kayak ini ingredients itu buahnya dari kecombrang. Dan kecombrang kalau misalnya udah pernah nyobain kayak rasanya seperti ini, very floral, very apa-apa gitu. Dengan ngejelasin kayak ingredients itu sendiri mungkin orang-orang luar juga akan ngerti gitu. Oh ternyata ini buah, ini kacang-kacangan apa-apa gitu kan. Betul. Listen man, thank you very much for your time. I think what you do itu very important thing. Mungkin waktu mulai lu nggak realize, tapi I'm telling you it's very important. Please continue what you do. Makasih banyak. You're great. Semoga makin sukses ke depannya. Amin, makasih banyak. And and have fun lah while doing it lah. Amin. Terima kasih udah diundang. Thank you banget man. Makasih udah diundang. It's a great honor. It's my pleasure. Jangan lupa guys, follow Instagramnya Tamtam di ini. Oh enggak, di @tamtam di sini. Di mana Tamtam? @tamtamvv. Tamtam VV. Oke, di sana kalian bisa ngelihat banyak konten-konten menarik. Instagram ya. Yes. Oke, kita closing. Thank you very much guys for watching and listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe to Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terakhir, terima kasih banyak untuk FarmFriends. Kalian kalau butuh produk kentang beku bisa kontak mereka di @farmfriendsindonesia di Instagram dan juga di websitenya di farmfriends.asia. Oke, we'll see you next time. Bye-bye. Bye.